Hai Besti, welcome back di Ignatianels. Hai semuanya, kali ini aku mau buat mini vlog edisi sama customerku. Oke, jadi ini dia kuku customerku. Tada, kukunya mungil-mungil banget ya. Ini yang telunjuk ada luka. Aduh, buat teman-teman jangan suka gigitin kuku ya please. Jangan suka klopek-klopekin. Aduh, nangis banget nih kalau ngeliat yang kayak gini. Tapi oke, mari kita sulap dia menjadi kuku cantik. Oke Besti, yang pertama jangan lupa kita bersihin dulu. Di sini aku pakai tisu basah atau misalkan kamu pakai hand sanitizer juga boleh. Cuman aku lebih prefer pakai tisu basah karena kalau pakai hand sanitizer hampir saja aku tipu Besti. Nanti kulitnya kering, oke? Jangan lupa wajib banget kalian punya kuas ini untuk ngebersihin debu. Dan buat teman-teman nih harus punya juga. Kamu kalau mau ngebentuk kuku pakai nail file. Tapi karena customer kuku ini sampai mendem seperti ini, tipe yang beaten nails, teman-teman please ya jangan suka ngegigitin kuku, jangan suka klopekin kutikula sampai berdarah kayak gini, oke? Jangan, sayangilah kukumu Besti. Terus kamu wajib banget punya namanya nail dust collector. Apalagi kalau kamu pakai ini apa namanya nih? Pakai apa ini namanya? Duh, aku kadang kalau suka ya MSC mendadak. Pakai nail drill, oke? Kamu wajib banget namanya nail dust collector. Selain nggak pakai nail juga sebenarnya harus punya sih. Kamu ngikir-ngikir tuh nanti debu kemana-mana. By the way ini part yang paling candu, tapi please hati-hati juga ya Besti ya. Kalau aku gini, prinsip aku untuk ngegunting kutikula aku biasanya tanya customer, kutikulanya mau digunting apa enggak? Karena sebenarnya dalam dunia kesehatan gunting kutikula ini sebenarnya kan tidak diperbolehkan gitu. Tapi karena ini demi kecantikan di dunia nail art dan kebutuhan untuk supaya hasil lebih rapi dan perfect, jadi mau nggak mau ya kita memang gunting kutikulnya supaya hasilnya tuh lebih rapi dan supaya pas lagi pengaplikasian gel polisnya pun lebih mudah gitu. Apalagi kalau misalkan mau di-extend gitu Besti. Jadi supaya hasilnya pun lebih awet dan sebenarnya gini tergantung ke customer atau ke nailistnya juga. Kalian bisa tahu batasannya gitu loh. By the way mohon maaf ya Besti ya, ini part lagi nge-extendnya nggak kerekam, oke? By the way ini dasarnya juga dipakein ini ya, base coat ya, si soft tip gel itu setelah kamu kasarin, sama persisnya kayak kamu lagi pakai nail polish di kuku asli gitu. Kembali ke tadi yang masalah gunting kutikul, jadi sebenarnya kamu sebagai nailist bisa mengetahui batasan guntingnya tuh sampai mana kayak gitu. Ini kita pakai base coat lagi, base color. Hello Ignatian Nails, jangan tipu ngaco. Oke, kembali ke topik. Hati-hati ya, pakainya jangan sampai ngebleber, sedikit-sedikit dulu aja, layer to layer. Yang penting hasilnya kering sempurna. Kalau kamu mau hasilnya lebih tebal, silakan berulangi berulangi. Aduh. Oke. Nah, di sini aku pakai kuas yang gradasi karena di sini aku mau buat motif marble. Oke. Nah, di sini aku cure 5 detik. Kenapa? Karena nanti aku mau cure sekaligus yang 60 second itu barengan semua 5 jari. Jadi aku cure dulu 5 detik supaya dia nggak bleber kemana-mana. Bagian tengah di sini aku pakai base coat. Kenapa tuh? Karena aku mau buat aku mau buat motif marble dari tebal ke tipis. Jadi gimana caranya? Menggunakan base coat gitu. Kalau misalnya kamu nggak pakai base coat, dia akan ngeblebernya tuh langsung jadi ngeblok gitu. Tapi kalau kamu pakai base coat, dia akan natural untuk nyebar ke warna lainnya tuh lebih bagus dan lebih kelihatan kayak marble banget kayak gitu Besti. Nah jadi kembali ke topik yang tadi yang masalah perihal ini kembali apa sih Ignatian Nails? Yang tadi ulangin aja ya, maksud aku stepnya gitu. Nah kalau yang perihal tadi menggunting kutikul kan sempat ramai juga tuh aku lihat di TikTok dan lain-lain, di Instagram juga, di sosmed lainnya juga, bahwa katanya jangan suka nail art apalagi gini katanya nanti kukunya rusak dan lain-lain gitu. Sebenarnya tinggal kembali lagi kamu di mana kamu men-treat kuku kamu untuk nail art gitu. Apakah di tempat yang proper atau tidak? Apakah bahan-bahannya bagus yang digunakan, maksudnya si gel polishnya berkualitas atau tidak? Terus alat-alat di steril atau tidak gitu, pengerjaan prosesnya steril atau tidak, itu yang mempengaruhi juga gitu. Terus kalau untuk menggunting kutikula, kalau aku pribadi, kalau memang itu tidak perlu digunting, aku tidak akan menggunting gitu. Jadi aku hanya gunting yang seperlunya. Mohon maaf ini kenapa kamu out frame, aduh ibu tolong, ini aku kadang suka begini kalau lagi naati kuku customer, suka kasihkan lihat kuku, nah lupa kamera di mana, tangan di mana. Oke, kita perbaiki dulu gitu. Jadi perihal yang kayak kamu galau, karena aku banyak beberapa customer yang kayak galau, aduh aku pengen nail art tapi katanya kalau nail art itu bikin rusak kuku ya gitu kan. Ada yang kuning-kuning lah, ada yang kuku jadi tipis. Nah ini aku sambil sharing sambil kasih tutor selama aku sama customer ya Besti ya. Jadi buat kamu yang baru gabung, hai, welcome. Jadi ini adalah tutorial sharing ala aku pas sama customer, dan aku memang kalau buat tutor sering sambil curcol dan sharing biar kamu nggak bingung ya, kok kayak gini kontennya, kok malah banyak curhat. Iya, namanya juga Ignatian Nails, kan aku bikin konten asik-asik gitu. Oke, kembali ke topik.
Jadi aku bantu jelasin di sini, semoga membantu buat teman-teman mungkin yang lagi galau juga. Siapa tahu bisa bantu jelasin ini ke teman-teman yang lain juga gitu. Jadi bahwa sebenarnya nail art itu tidak merusak kuku, tinggal kembali lagi kamu nail artnya di mana, di tempat yang proper atau tidak gitu kan, pengerjaannya bagaimana gitu. Percayalah, ada harga pasti harus ada hasil, dan kamu harus bisa lihat yang mengerjakannya sudah profesional apa belum. Oke? Karena mungkin sekarang aku lihat karena banyaknya nail art ya, kadang mahal belum tentu bagus, dan juga sebaliknya gitu. Jadi pintar-pintarlah kamu menjadi customer, dan bijak-bijaklah kamu sebagai nailist gitu bestie. Semangat, oke? Memang nailist sama customer itu harus bisa teamwork dari segi kualitas dan daya tahan dan semuanya, memang semua itu harus teamwork gitu. Karena kenapa? Biar sama-sama saling kamu senang aku senang. Widih, apa itu? Oke, kayak gitu ya. Jadi semoga dunia nail art di Indonesia ini semakin maju, semangat gitu ya. Buat teman-teman semua yang lagi berusaha di dunia nail art, semangat ya. Terus buat teman-teman di customerku yang tercinta, terima kasih banyak yang sudah langganan. Terus buat kamu juga yang memang edik banget sama yang namanya pakai nail art, kamu juga harus lebih pintar dan lebih aktif untuk mencari yang mana yang cocok dengan kamu gitu. Karena memang yang namanya art itu sama nailistnya itu cocok-cocokan kayak gitu bestie. Jadi yang bikin rusak kuku itu sebenarnya bukan karena nail artnya, tapi maksudnya gini, mungkin kalau dari kita bahas dari segi customernya, mungkin kalau sudah pengerjaannya dari nailistnya sudah benar, bahan kualitasnya sudah baik, alat-alatnya sudah steril dan segala macamnya sudah oke, tapi kenapa bisa rusak? Biasanya kuku tipis itu sama customer itu dikelopekin sendiri. Please jangan suka kelopekin kuku sendiri. Selanjutnya daya tahan itu ngaruh lagi sama kegiatan kamu juga. Sering kepentok-pentok, buka barang dicongkel-congkel, terus sering main air, dan pekerjaan lainnya itu biasanya ngaruh juga kayak gitu. Terus kalau dari segi nailistnya nih, kalau misalkan customernya udah jaga kuku dengan baik kok masih nggak awet atau kuku ditipis, nah kamu juga harus lihat apakah nailistnya sudah mengerjakannya secara benar apa belum gitu. Misalkan lagi nge-remove-nya, caranya prosesnya gimana nih, ada yang kayak sampai dikikir atau di nail drill sampai setipis itu gitu. Terus ada yang dipakai secara manual, yang pakai foil pakai aseton diungkep nggak tuh, emang ayam diungkep sampai digosok-gosok sampai tipis, itu juga ngaruh. Terus sama proses pengerjaannya sampai diguntingin kutikul sampai botak berdarah, itu tidak boleh gitu ya. Karena aku sering banget dapat customer yang berpikir bahwa di nail art itu harus sakit dulu. Sampai aku pernah dapat kayak, kok nggak berdarah sih, kok gini sih, ini nggak bersih dong berarti. Waduh, kata aku bahaya sekali. Manicure tuh nggak boleh sampai berdarah bestie kayak gitu. Itu fatal sih menurut aku. Jadi buat teman-teman ya pintar-pintar lah, maksudnya kayak saling bijak lah menurut aku ya. Jangan sampai karena imbas salah satu tempat yang tidak bertanggung jawab, finally kamu mengklaim bahwa nail art itu bikin kuku rusak dan sejenisnya. Tidak semua itu bestie, masih banyak nailist bertanggung jawab dan proper di luar sana. Oke, semangat. Oke bestie. Nah, semoga bisa membantu, atau misalkan teman-teman yang lagi bingung ya kalau lagi dapat customer yang dikomplain kayak gitu. Karena aku juga sama. Sometimes aku juga suka dapat customer yang mungkin dia pernah di tempat A, dia kecewa datang ke tempat aku, maka akulah yang menjadi tempat untuk kayak jadi nanti gini nggak, nanti gini nggak, and finally kita pasti pusing banget dong karena kita dapat imbas yang seperti itu gitu. Tapi nggak apa-apa, itu tugas kita. Kalau kamu dapat customer yang kayak gitu, bantu jelasin supaya tidak ada lagi namanya salah paham terhadap pandangan perihal nail art kayak gitu. Jadi kamu bisa bantu jelasin lah yang bener tuh kayak gimana. Nanti pasti customer lama akan mengerti. Karena beberapa customer aku kayak gitu juga, puji syukur mereka mengerti. Oke, berarti aku tuh harus seperti ini, dan lebih bijak lagi untuk mencari tempat yang memang lebih proper supaya kuku kamu bisa tetap cantik tapi tetap sehat dan tidak merusak kuku kamu kayak gitu bestie. Jadi disesuaikanlah dengan kondisi kuku kamu. Aku juga kalau customer aku kuku yang ditipis, abisnya aku suruh istirahat dulu karena tetaplah kasih dia waktu untuk mereka bebas free tanpa harus tertekan dengan tumpukan-tumpukan gel polish. Biasanya aku kayak gitu bestie. Oke. Minimal kalau misalkan dia nggak mau, ya kamu boleh kasih dia prefer kayak oke, tapi pakainya jangan yang terlalu tebal dulu, atau misalkan kamu bisa pakai yang simple nails dulu aja ya, supaya kuku kamu tuh tidak berat banget gitu. Semoga membantu. Oke, ini kembali ke topik utama. Nih udah sampai part sini aja. Ini part yang paling aku senang, itu part gosok. Oke bestie, ini aku pakai nail chrome. Buat kamu yang bingung, aduh kok aku pakai chrome kayak gini kok masih ngebleber. Oke, jadi tuh mohon maaf ya kalau aku sampai ke out frame kayak gini. Kamu sebelum pakaiin chrome itu dipakein dulu namanya top coat yang matte, tapi yang biasanya ada yang bilang itu yang jenisnya yang satin lah,
dan lain-lain. Kamu bisa pakai top coat yang matte clear sama yang velvet, itu ada dari brandnya B&D. Itu aku udah share di video aku sebelumnya, itu bagus banget. Kamu tinggal pakein itu, yang penting catatannya kamu ketutup semua pasti kamu sebelum di cure, pas kamu pakein itu bener-bener gak akan ngebleber kamu pakai krum kayak gini. Dan habis itu jangan lupa habis kamu pakein krum, kamu gosok-gosok, kamu bersihin pakai kuas sebelum kamu pakein top coat, oke? Nah ini finally aku udah mau pakein overlay dan juga top coat. Loh, kenapa kok pakai fake nails kayak gitu masih dipakein overlay? Yes, kalau aku kenapa sih dipakein overlay? Karena gini, kalau aku merasa nih ya, aku nggak tahu sih apakah kamu juga merasakan yang sama. Menurut aku sebelum menggunakan top coat, overlay itu fungsinya salah satunya ngebuat satu, hasilnya lebih shining, lebih glowing, dan kedua melindungi lapisan sinar kita jauh lebih kuat gitu. Baru finishing dipakein top coat supaya nggak lengket dan sejenisnya, itu seperti nge-shield terakhir lah gitu. Kalau ibarat kayu tuh, kayunya di kamu furnish gitu. Furnace apa furnace ya? Furnace ya, mohon maaf kalau aku salah ya. Di furnace apa di furnace, antara dua itu. Oke, jadi kayak gitu fungsinya overlay. Selain kalau untuk kuku asli untuk membuat kuku lebih bervolume, ala-ala kuku gemoy gitu kan, banyak banget suka nanya, gimana sih cara bikin kuku gemoy? Pakai overlay gel. Atau kalau kamu nggak mau ribet, pakai rubber base dari Party, itu udah 3 in 1. Kamu bisa lihat di video aku sebelumnya, aku udah spill di sana juga, aku udah kasih tahu toko-tokonya di mana. Pokoknya gini, semua barang yang aku pakai di sini, setiap aku share tutorial ke kalian itu udah pernah aku spill, dan kamu tinggal bongkarin dan kamu tinggal cek di deskripsinya, itu udah aku sharing. Oke, buat kamu yang keracunan juga jangan sama aku, jangan lupa ya tag dan mention aku di Instagram @ignatianails. Oke, karena aku juga mau lihat kamu jajan apa aja nih hasil dari racun aku. Itu part paling seneng sih, nungguin barang sampai unboxing, udah happy banget. Nah habis itu kita semangat nabung lagi ya besti ya, buat belanja lagi. Oke, by the way buat teman-teman ini udah sampai finishing aja ya, aku nggak berasa loh. Semoga yang tadi aku sharing bisa bantu ya. Jadi buat teman-teman kalau nonton video aku jangan setengah-setengah, karena kenapa? Di setiap video aku pasti akan sharing ke teman-teman, sharing santai sambil cerita ya. Semoga bisa ngebantu buat teman-teman semua. Oke, and finally ini udah selesai. Tada, kukunya udah cantik kan, udah nggak kuku bitten lagi. Ini aku pakai extendnya emang sengaja nggak mau panjang-panjang karena customer aku nggak mau terlalu panjang. By the way buat teman-teman catatannya, jangan suka kelopekin kutikul tuh yang kayak telunjuknya sampai berdarah kayak gini. Aduh ini pasti perih banget. Terus aku bingung ya, customerku kadang kenapa suka kelopekin kayak gini, katanya enak banget gitu, sakit-sakit gatel. OMG itu, aduh kok bisa sakit-sakit gatel katanya. Nah oke, ini tips untuk aku kalau kamu manjangin kuku pakai nail art boleh sih, jadi kamu gak akan ngegigitin kuku. Oke, ini cukup efektif beberapa customer aku. Oke, ini hasilnya, semoga suka. Full lengkapnya ada di Instagram aku, kalian bisa lihat nih kayak gini hasilnya. Dan jangan lupa follow aku ya di TikTok, Thread, dan Instagram aku. Di sana aku suka sepil. Buat teman-teman makasih yang udah nonton, stay tune terus. Dan buat kamu yang lagi nungguin desain akrilik ala aku Ignatianails, stay tune ya. Bye bye, sampai ketemu di next video. Bye bye bestie.